Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, seiman, seagama, sebangsa, dan senegara. Ketemu lagi ya dengan saya. Dan biasalah, saya akan selalu membagi-bagikan ilmu. Karena membagikan ilmu yang benar itu hukumnya wajib dan diperintah oleh Tuhan untuk menyebarkannya. Di video kemarin saya sudah menjelaskan tentang turunnya kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro, Mekah, Arab Saudi pada tanggal 17 Ramadan atau yang disebut Nuzul Quran. Dan Nabi Muhammad menerima kitab suci Al-Quran yang pertama kali jam 8 malam. Dan selama 40 hari, 40 malam, beres menerima kitab suci Al-Quran dengan sempurna. Dan saya akan jelaskan ya, kalau 40 hari, 40 malam itu bukan Nabi Muhammad bersemedi terus-terusan di Gua Hiro 40 hari, 40 malam, bukan ya. Agar jangan salah paham lagi ya. Jadi, 40 hari, 40 malam itu begini saudara. Jadi, pada siangnya 2 jam Nabi Muhammad menerima wahyu dan malamnya 2 jam begitu. Jadi kebanyakan Nabi Muhammad ya aktivitas di rumah dan aktivitas berusaha sebagai manusia biasa. Dan siangnya datang lagi 2 jam beliau menerima dan malamnya 2 jam, tetapi berturut-turut selama 40 hari 40 malam. Maksud saya ya, jadi bukan terus-terusan bersemedi 40 hari 40 malam, bukan ya. Nah, sekarang kita akan membahas syariat, hakikat, torekat, dan makrifat. Supaya kita tahu apa itu syariat, apa itu hakikat, apa itu torekat, dan apa itu makrifat. Tuhan yang disebut Allah dalam agama Islam telah memberi kita modal, yaitu raga, ruh, napas, atau kehidupan alam dunia. Raga fungsinya di kepala, yaitu otak. Dan kehidupan raga yaitu ruh yang disimpan dalam segumpal daging yang bernama hati. Jadi otak naluri dan hati nurani di alam dunia berfungsi. Dan Allah telah memberi 2 jalan. Satu jalan benar yang datangnya dari Tuhan melalui para rasul, yaitu kitab suci. 2 jalan salah yang keluar dari kitab suci, yaitu datangnya dari setan. Kita tinggal pilih ya, mau pilih jalan yang mana. Dan Tuhan telah menyuruh kita untuk berikhtiar atau syariat. Jadi apabila kita menginginkan keinginan atau cita-cita, kita harus berikhtiar atau syariat. Jadi jangan hanya ingin makan, diam aja, nanti juga kan oleh Tuhan dikasih rizki, diam aja. Jangan. Tuhan telah memberi kita modal yang harus kita gerakan, kita gunakan untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Nah, sekarang umpamanya, jadi syariat itu bertahap-tahap ya, tergantung kemampuan masing-masing. Contoh, kita sebagai orang miskin ya, kita sebagai orang kecil, bagaimana caranya kita jangan sampai susah makan untuk kita, untuk anak. Contoh ya, kita orang miskin ya, saya contohnya orang miskin. Ya berusahanya untuk mencari makanan sehari-hari dan untuk mencari mencari uang untuk bayar hutang sedikit-sedikit ya. Kalau orang miskinnya punya hutang sedikit, dan untuk makan bagaimana kita berusaha untuk mencari makanan untuk kita, suami dan anak-anak ya. Khususnya suami kita yang bekerja ya, kita membantu suami. Bagaimana kita harus berikhtiar semaksimal mungkin dengan menggerakkan anggota badan, akal pikiran, dan berdoa kepada Tuhan semaksimal mungkin. Dan doa yang harus kita panjatkan kepada Tuhan setelah sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu itu pokok inti kehidupan yang kedua. Dan ada juga di saat tengah malam kita bangun, kita bermunajat kepada Tuhan dalam sholat tahajud, sholat hajat. Setelah sholat tahajud, sholat hajat, kita berzikir, yaitu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, sholawat 3 kali, paling banyak 41 kali. Nah setelah itu kita munajat kepada Tuhan, berdoa semaksimal mungkin ya. Dengan caranya setelah sholat 5 waktu, qiyamul lail, tahajud, hajat,
yang dianjurkan oleh Tuhan. Dan menggerakkan anggota badan kita dengan cara bekerja. Contoh kalau kita penjahit, kita bekerja menjahit jaket, menjahit pakaian, atau kita contohnya berusahanya berdagang, kita berdagang apa saja yang kita dagangkan tergantung kemampuan modal kita. Contohnya kalau kita mampunya berdagang seblak, ya dagang seblak, bala-bala, nasi kuning. Kalau kita mampunya berdagang eh, aksesoris jaket yang bagus, kita dagang, gitu ya. Jadi berdagang atau berusaha tergantung kemampuan kita ya, tetapi tetap kita harus berjuang untuk mencari makan, mencari kehidupan kita untuk di dunia ya. Makanan, pakaian, kita harus berjuang. Bukan hanya diam diri, berdoa aja, jangan. Kita berdoa aja, berzikir aja tanpa berikhtiar itu dosa. Karena Tuhan telah menyuruh kita untuk berikhtiar semaksimal mungkin ya. Dan apabila kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin dengan kemampuan kita, contoh kita kemampuan ingin makan, menyekolahkan anak sampai SD, ya kita berikhtiar. Tapi kalau orang yang di atas kita, ya dia sudah tidak memikirkan makanan, sudah tidak memikirkan untuk menyekolahkan anak sampai SD-nya. Contohnya dia ingin membeli tanah, ingin membeli rumah, ingin berhaji, ya itu tahap-tahap ya. Jadi tergantung kemampuan bertahap-tahap kita berikhtiar. Ya. Jadi jangan begini, kita susah makan, tapi kita berdoa kepada Tuhan ingin menjadi presiden contohnya, itu tidak masuk akal, itu jangan ya. Jadi berdoa dan berikhtiar tergantung kemampuan kita masing-masing ya. Nah, sekarang setelah kita berikhtiar dengan cara menggerakkan anggota badan dengan akal pikiran kita dan berdoa kepada Tuhan semaksimal mungkin yang saya sebutkan tadi, maka hasilnya kita serahkan kepada Sang Pencipta yaitu Allah. Dan hasil tidaknya itu hak Allah atau disebut hakikat. Jadi hakikat itu adanya di Tuhan. Jadi adanya yang disebut takdir baik dan takdir buruk setelah kita berikhtiar. Itu hakikatnya Tuhan. Dan apabila hakikatnya Tuhan yang kita inginkan tercapai, kita bersyukur. Apabila hakikatnya Tuhan yang kita inginkan tidak tercapai, kita bersabar. Di sana adanya syukur dan sabar setelah kita berikhtiar semaksimal mungkin. Hasilnya itu hakikatnya Tuhan. Dan di sana juga adanya syukur dan sabar ya. Dan setelah itu kita jalankan perintah Tuhan yang ada dalam kitab suci Al-Quran ya. Khususnya umat Islam kan pedomannya Al-Quran. Kita jalankan yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Yaitu pokok inti kehidupan. Niat, sholat, dan akhlak yang baik. Niat kebaikan, menjalankan kebaikan. Ikhlas dalam menjalankan kebaikan, mengharap keriduan Allah. Sholat 5 waktu. Awal waktu apabila tidak uzur, kecuali kalau uzur bisa diakhirkan. Jadi sholat 5 waktu itu harusnya awal waktu. Tetapi kalau kita sedang uzur itu apabila kita sedang sakit, atau sedang dalam perjalanan, atau sedang sibuk dalam hajatan, umpamanya waktu itu datang tamu yang sangat banyak, kita bisa mengakhirkan ya. Itu namanya uzur. Tetapi kalau meninggalkan sholat 5 waktu, hukumnya dosa. Jadi jangan meninggalkan ya. Kalau mengakhirkan lagi uzur itu bisa. Dan yang ketiga akhlak yang baik kepada sesama makhluk khususnya manusia, dan akhlak yang pertama tutur kata yang baik. Maka jalankanlah perintah Tuhan itu yang disebut torekat atau tasawuf. Jadi tasawuf atau tarekat itu menjalankan perintah Tuhan, niat, sholat, dan akhlak yang baik. Dan akhlak yang pertama tutur kata. Jadi jagalah tutur kata kita jangan sampai menyakiti hati orang lain. Karena kalau tutur kata selalu menyakiti hati orang lain, sholat kita, niat kita tidak ada artinya. Dan kebaikan kita kepada Tuhan, menyembah, tahajud, puasa Ramadan, kalau tutur kata kita selalu menyakiti hati orang lain, tidak akan ada artinya atau sia-sia. Maka jagalah tutur kata kita, karena tutur kata ini akhlak yang pertama. Dan setelah itu jalankanlah hukum-hukum kehidupan yang sudah tertata rapi dalam kitab suci Al-Quran. Contohnya kita perkawinan harus bagaimana kan ada aturannya. Terus
ke rumah tanggaan, wajib suami memberi nafkah lahir batin kepada istri, wajib istri melayani suami lahir batin kepada suami. Dan apabila suami memberi nafkah lahir tidak mencukupi, istri wajib membantu ya. Jadi bukan kewajiban istri berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bukan, tetapi membantu perekonomian suami ya, seorang istri itu. Jalankanlah oleh kita. Dan apabila kita berusaha berdagang, jangan mengurangi timbangan, dan apabila melebihi, kita pun harus ada ijab kabul kepada orang yang kita beri. Dan hukum dalam ketetanggaan, umpamanya kita harus menyayangi, menghormati, dan mengayomi tetangga kita yang paling dekat ya, dekat dengan rumah kita, 3 rumah dari barat, 3 rumah dari selatan, 3 rumah dari utara, 3 rumah dari timur, maka kita wajib menghormati, menyayangi, dan mengayominya ya. Apabila kita punya makanan yang berlebih, segera beri tetangga yang paling dekat dengan kita ya, yang paling dekat dengan kita. 3 rumah ya, barat, timur, selatan, utara, itu yang paling dekat dengan kita, wajib kita menyayangi, mengayomi, dan menghormatinya. Dan hukum-hukum apabila pembagian harta, apabila suami istri berumah tangga terus bercerai, harta bersama dibagi 2, itu sudah tertata rapi ya dalam aturan Tuhan. Kita jalankan ya. Dan apabila kita terjadi perceraian, kita punya suami ya, suami mempunyai harta miliknya, kita dicerai oleh suami, maka suami harus memberi kita atau istri 1/4 dari hartanya. Kalau tidak memberi istrinya dari hartanya 1/4, maka suami itu berdosa, dan nanti hak orang lain yang tidak dikasih olehnya di alam dunia, maka akan menggebruskannya dia ke neraka. Tapi banyak yang begini ya. Tuhan itu maha adil, dia maha pengampun, tobat aja sama Tuhan. Contohnya beristighfar ya, berpuasa, terus saya memohon ampun kepada Tuhan. Tetapi kita tidak menjalankan dari aturan-aturan Tuhan dalam kehidupan, mohon ampun kita kepada Tuhan tidak akan diterima. Maka memohon ampun kepada Tuhan itu menjalankan perintah Tuhan, yaitu seperti berakhlak baik kepada sesama. Itu perintah Tuhan. Walaupun kita terus-terusan beristighfar, membaca sholawat, memohon ampun, memohon perlindungan dari Tuhan, tapi perintah Tuhan kita tidak menjalankan, mana mungkin Tuhan akan mengampuni kita. Jadi Tuhan akan mengampuni taubat kita apabila kita menjalankan perintahnya, seperti berbuat baik kepada sesama makhluk, khususnya manusia ya. Jadi Tuhan itu maha pengampun dengan tobat kita, tetapi Tuhan menyuruh kita untuk berbuat baik. Jadi apabila kita berdosa kepada manusia, mohon ampun kepada Tuhan dan mohon ampun kepada manusia yang telah kita sakiti, itu namanya tobat. Ya, jadi bukan hanya kepada Tuhan saja, tetapi kepada Tuhan dan kepada manusia yang telah kita sakiti. Apabila manusia tersebut diambil haknya oleh kita, segera berikan, itu namanya tobat, maka Tuhan akan mengampuni. Tetapi kalau kita bertobat terus-terusan kepada Tuhan, tapi hak orang lain kita tidak memberinya, mana mungkin Tuhan akan menerima tobat kita. Ya, nah setelah kita menjalankan hukum-hukum dalam kehidupan yang sudah ada dalam aturan Tuhan, yaitu niat, sholat, dan akhlak yang baik yang disebut menjalankan perintah Tuhan. Akhlak yang baik itu namanya torekat atau tasawuf. Jadi torekat atau tasawuf itu mengamalkan hukum-hukum kehidupan yang sudah diatur oleh Tuhan. Nah, setelah kita mengamalkan torekat atau hukum-hukum kehidupan yang diatur oleh Tuhan, maka tahap yang terakhir yaitu makrifat. Apa itu makrifat? Setelah kita menjalankan syariat yang tadi, hasilnya haknya Tuhan sudah dikasih kepada Tuhan, dan kita menjalankan torekat atau hukum-hukum yang sudah diatur oleh Tuhan, maka tahap yang terakhir makrifat, yaitu menyerahkan hidup kita, mati kita hanyalah kepada Tuhan Sang Pencipta. Jadi tahap makrifat itu bukan bersemedi di gua terus bukan. Tetapi setelah menjalankan syariat, hakikat dan torekat, kita sandarkan hati kita kepada Tuhan, hidup kita, mati kita hanyalah kepada Tuhan. Itu namanya makrifat. Ma'rifatullah, ma'rifatnya hati kita kepada Allah, atau bersandarnya hati kita kepada Allah. Nah itu ya yang disebut syariat, hakikat, torekat, dan ma'rifat ya. Saya sudah jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya ya, dan umumnya yang
mendengarkan ceramah-ceramah saya atau video saya. Dan terima kasih ya yang telah selalu menonton video saya. Semoga bermanfaat. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.